Saudara, pada hari ini siapakah yang paling penting yang menjadi pusat dari ibadah kita hari ini? Shalom. Apakah kita hari ini datang dengan bahagia? Ada yang bahagia di sini? Puji Tuhan. Ada yang tidak bahagia ya? Saudara, ada apa? Saudara, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Juni. Dan kita bersyukur pada Tuhan dalam bulan ini kita akan sama-sama kembali merenungkan tentang ibadah. Yang setiap minggu engkau dan saya hadir. Ya, saudara sekalian, dan hari ini temanya adalah Allah mengundang kita dalam ibadah. Mari saya undang setiap kita untuk baca firman Tuhan dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Saya mengundang kita buka HP Alkitabnya atau mungkin Alkitab aslinya. Kita baca sama-sama ya. Saya akan baca dalam Alkitab TB2. Oke? Sudah buka semuanya? Sudah? Kita baca sama ya. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7 berbunyi demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala ilah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada tangannya. Puncak gunung-gunung pun miliknya. Laut miliknya, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapannya. Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya. Kawanan domba, tuntunan tangannya. Sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama kembali berpikir tentang ibadah. Nah, sekalian, Mazmur 95 adalah sebuah liturgis. Ya, Mazmur liturgis, di mana ini adalah sebuah susunan kita dalam beribadah. Khususnya ini adalah sebuah liturgis waktu zaman bangsa Israel dipanggil Tuhan untuk beribadah. Nah, secara garis besar akan ada 3 bagian besar yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama adalah ada sebuah ajakan, marilah kita untuk beribadah, datanglah beribadah. Lalu mengapa kita harus beribadah? Apa dasar kita untuk beribadah? Lalu setelah tahu bahwa ini undangan dan alasan kenapa kita beribadah, maka responnya harusnya seperti apa? Saudara, mari kita mulai dengan poin pertama, datanglah beribadah. Kalau kita membaca Mazmur kita hari ini, maka kata ini dimulai dengan kata marilah kita. Marilah atau leku ini adalah sebuah undangan atau ajakan secara komunal. Sekali lagi, kata marilah ini adalah sebuah undangan atau ajakan secara komunal. Artinya ibadah bukan sebuah aktivitas individual atau sendiri-sendiri, tetapi tindakan secara bersama-sama. Jadi waktu kita bilang marilah kita beribadah, maka ini bukan tindakan seorang Yosef beribadah, tapi kita bersama-sama. Semua orang Tuhan panggil beribadah bersama-sama. Itulah alasan sejak pandemi berakhir, gereja tidak pernah berhenti menghimbau jemaatnya, ayo datang kembali beribadah, berkumpul di gereja. Ayo datang beribadah, berkumpul kembali di gereja. Kecuali mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sakit, tak berdaya, kita ada ibadah online. Tapi pada dasarnya adalah firman Tuhan bilang bahwa undangan itu adalah kita datang bersama-sama untuk beribadah. Yang dimaksud dengan kita waktu itu adalah merujuk pada umat Israel. Umat yang telah Tuhan pimpin dari Mesir ke tanah Kanaan. Dan mungkin dalam konteks hari ini bicara tentang umat yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu setiap orang percaya dalam Tuhan Yesus. Itu disebut dengan umat Tuhan. Jadi kata marilah kita bersorak-sorai bagi Tuhan,
Sekali lagi, pemazmur bukanlah orang yang mengundang kita untuk beribadah, bukan. Pemazmur adalah orang yang kemudian mengajak ya teman-teman untuk beribadah karena dia pun juga dapat undangan. Misalkan gini, waktu saya bilang, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama beribadah. Itu berarti bahwa saya dan jemaat Tuhan, mari kita sama-sama beribadah pada Tuhan. Saudara, itu berarti bahwa undangan kita ini berasal dari mana? Yang pasti bukan manusia. Kalau tadi kita memulai ibadah kita hari ini, teman-teman ada nggak memperhatikan kalimat pembukanya atau votum? Ada? Tadi tugas bilang, ibadah kita pada hari ini dimulai dari pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kiranya rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Ada perhatikan? Saudara, kalau hari ini kita bisa beribadah, itu karena pertolongan Tuhan. Dan ibadah hari ini dimulai dari sebuah pengakuan bahwa ibadah hari ini bisa terjadi karena pertolongan Tuhan. Saudara, kalau Anda memperhatikan Alkitab Anda, saya rindu bahwa setiap kita mulai belajar baca kitab minimal lah sekali sampai habis seumur hidup. Baca kitab kita. Ya, baca firman Tuhan ini. Kenapa? Karena kita akan temukan pola yang Tuhan berikan. Ada sebuah pola di mana segala sesuatu selalu dimulai daripada Tuhan. Segala sesuatu dimulai pada inisiatif Tuhan. Allah selalu menjadi inisiator. Allah memanggil Abraham, Allah memanggil Israel, Allah memanggil para murid. Dan hari ini Allah memanggil umatnya atau gerejanya. Dan Tuhan mengundang setiap kita umatnya untuk datang beribadah kepadanya. Jadi undangan itu adalah dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Saudara, bicara tentang undangan, ya, saya bersyukur pada Tuhan 3 minggu lalu saya dan teman-teman dari Surabaya, dari Sinode, kami berkunjung atau melayani Tuhan di daerah Kutai Barat. Dan kami punya kesempatan diajak berjumpa dengan seorang pejabat. Ini seumur hidup pertama kali ya, ketemu pejabat ya. Seorang pejabat pensiunan bupati. Jadi kami diajak ke rumah beliau. Nah, rumahnya adalah rumah ini, rumah Lamin. Saudara perlu tahu bahwa rumah Lamin adalah rumah adat istiadat di Kutai Barat. Rumah ini panjang dan lebar. Mungkin sekitar 60 meter ada kira-kira. Tergantung berapa besar dia keluarga. Kenapa panjang? Karena setiap kali mau menikah, punya anak, lalu nikah lagi, mereka selalu bergabung dalam sebuah rumah. Jadi kalau awalnya kecil, lalu menikah, punya anak, tambah panjang rumahnya. Tambah panjang. Jadi akhirnya panjang sekali, tergantung berapa besar dia punya jumlah keluarga. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari serangan musuh. Mereka berkumpul, mereka bersatu. Berkumpul bersama-sama dalam sebuah keluarga besar. Nah, saudara, saya punya kesempatan untuk berjumpa dengan beliau dan kunjungi rumah Lamin ini. Nah, sekali lagi sampai di sana kami harus minta izin untuk masuk ke rumah ini dan berjumpa dengan beliau. Tanpa undangan beliau untuk ayo masuk, maka kami tidak mungkin bisa masuk ke rumah ini. Saudara, pernah enggak Anda berpikir bahwa tanpa undangan Tuhan kepada setiap kita hari ini, kita tidak mungkin bisa datang beribadah? Betul? Tanpa undangan Tuhan, kita semua tidak bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, pertanyaan gini, kalau setiap minggu engkau dan saya Tuhan undang untuk beribadah, bagaimana respon kita ketika setiap kali ibadah dimulai? Bagaimana respon kita setiap kali kita punya kesempatan untuk beribadah? Sebagai seorang yang punya pengalaman, saya jujur, saya pernah ada dalam kondisi demikian.
Saya pernah datang terlambat. Oke. Saya pernah hadir di gereja, tapi sesungguhnya hatiku tidak siap. Pikiran saya sibuk, tapi hatiku jauh dari tempat ini. Saya pernah ke gereja hanya karena sebuah kebiasaan atau sebuah rutinitas. Saya pernah ke gereja karena takut dengan orang tua. Karena kalau orang tua bilang kau tidak ke gereja, pernah. Bahkan saya pernah tidak merasa apa-apa waktu tidak ke gereja. Tapi saya merasa kosong waktu itu. Saudara, pada hari ini saya ingin bertanya pada setiap kita yang ada di sini. Apakah Anda pernah mengalami apa yang saya alami? Apakah Anda pernah terlambat? Sering terlambat? Atau apakah Anda pernah duduk di sini tapi hatimu jauh dari sini? Saya nggak tahu. Tapi izinkan saya kembali mengevaluasi tentang apa yang saya alami. Saudara, ini menunjukkan bahwa seringkali kita lupa siapa yang mengundang kita untuk beribadah. Kita lupa bahwa Tuhan mengundang kita untuk beribadah. Bahkan mungkin kalau mau jujur lagi, jauh dari hati paling dalam, mungkin alasan kita terlambat dan sebagainya, mungkin ini adalah masalah hati. Masalah hati. Apakah memang Tuhan adalah yang terpenting bagi hidup kita? Sekali lagi, respon kita waktu akan datang ibadah, mungkin masalah utama adalah masalah di hati. Saudara, coba bayangkan gini, seandainya saya diundang oleh orang nomor 1 di Indonesia, mungkin presiden ya, nomor 1 ya. Ayo Pak Yosef ke sini, ke Jakarta, ke Istana Presiden, begitu. Saudara, saya pasti akan buat apa? Saya akan pasti bersiap-siap, rencanakan semua yang bagus, cari baju yang bagus, sepatu yang bagus, kalau perlu beli baru, ya, untuk kemudian berjumpa dengan orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan saya tidak boleh terlambat naik pesawat. 2 jam sebelumnya saya harus hadir di pesawat demi berjumpa dengan orang nomor 1. Saudara, izinkan saya bertanya bagi setiap kita, apakah respon saya benar enggak? Mazmur 95 kembali ingatkan setiap kita bahwa setiap kali umat Tuhan berkumpul untuk beribadah, sesungguhnya kita sedang merespon undangan Tuhan. Kita sedang merespon suatu undangan yang jauh lebih agung daripada undangan manusia manapun. Sekali lagi, waktu kita bisa berkumpul di sini dan beribadah, ini adalah sebuah respon kita terhadap undangan Tuhan yang jauh lebih agung daripada undangan manapun. Karena itu seharusnya kita datang menghadap Tuhan, kita siapkan hati kita dan diri kita untuk apa? Memenuhi undangannya. Tapi mungkin kita bisa punya banyak alasan untuk tidak melakukan hal itu. Tapi dan itulah alasan kenapa hari ini kita akan coba membahas kembali mengapa kita beribadah. Apa dasar untuk kita beribadah? Saudara sayang, undangan menjadi penting ketika kita mengetahui siapa yang mengundang kita. Undangan menjadi penting ketika kita tahu siapa yang mengundang kita. Betul lah. Siapa di sini yang kalau ke pesta pernikahan lihat-lihat siapa yang nikah? Kalau kenal baik pasti datang. Tapi kalau udah kenal mikir-mikir. Saya satunya orangnya. Atau yang kedua adalah kalau kita tentang ibadah pernikahan di gereja atau ibadah penghiburan atau kedukaan di budi luhur. Siapa di sini yang datang kalau kenal aja? Siapa?
Saudara, undangan menjadi penting kalau tahu siapa yang undang. Oke? Saudara tahu enggak bahwa di dalam Alkitab kita, waktu Paulus tiba di kota Athena, dia menyumpai sebuah tulisan yang berbunyi demikian. Kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara, inilah kondisi manusia sejak jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Tuhan meskipun mereka kelihatannya beribadah, tapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Saudara, hari ini bukankah banyak orang kelihatannya beribadah, tetapi sebenarnya belum tentu mengenal siapa Tuhan yang benar. Belum tentu berjumpa dengan Tuhan yang benar. Saya pernah bertanya kepada beberapa jemaat yang ada, mengapa kamu beribadah? Ada yang bilang bahwa karena ikut orang tua, karena ikut suami atau istri. Kan saya kan agama Kristen, jadi wajar dong saya beribadah. Tapi kenapa beribadah? Tidak bisa jelaskan. Kenapa dia harus beribadah pada Tuhan setiap minggu? Saudara, terkadang kita lupa apa alasan kita beribadah. Dan sangat berbeda dengan umat Israel. Umat Israel itu datang kepada Tuhan. Mereka bukan menyembah Allah yang tidak dikenal. Mereka menyembah Allah yang mereka kenal. Yaitu Allah yang telah membuktikan kesetiaannya kepada umatnya. Mereka melihat apa yang telah Tuhan perbuat bagi mereka dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Mereka menerima hukum Taurat. Mereka melihat Tuhan ada di tengah mereka. Mereka menyaksikan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ada perjanjian antara umat dan Tuhan di sana. Saudara, undangan menjadi begitu penting kalau kita kenal, kalau kita punya relasi dengan siapa yang mengundang. Saudara, perhatikan di ayat 3 dan 5. Dimulai dengan sebuah kata yang sederhana. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saudara, pada hari ini ibadah kita bukan dibangun dari kebenaran diri sendiri. Bukan dibangun dari perasaan manusia. Oh, kalau saya merasa bahagia, saya senang, baru saya beribadah. Kalau saya nyaman, saya beribadah. Kalau saya tidak pergumulan, saya beribadah. Kalau saya ada waktu, saya beribadah. Kalau musiknya bagus, saya beribadah. Kalau yang khotbah di sini ganteng, cakep kayak saya gini, saya beribadah. Betul gitu? Kalau gedungnya keren, saya beribadah. Bukan dengan dasar pemikiran manusia juga. Oh, saya beribadah supaya saya jadi sukses. Makin sering saya beribadah, saya berharap berkat Tuhan makin banyak. Bukan. Oh, supaya saya kelihatan rohani. Lihat loh, Pak Yosef loh, setiap minggu ibadah, rajin pelayanan. Itu orang hebat tuh. Bukan. Bukan supaya kelihatan rohani. Bukan. Bukan supaya orang tua tidak marah kalau saya tidak beribadah. Atau istri marah kalau suami tidak ibadah. Bukan. Mohon maaf. Seandainya hari ini, di tempat ini kita ibadah, AC semua mati, pemusik tidak ada, cuma ada pengkhotbah seorang. Apakah kita tetap enjoy beribadah? Apakah kita tetap menikmati ibadah meskipun panas-panas? Meskipun musik cuma ting 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 piano gitu? Menikmati? Saudara, kalau ibadah kita dibangun dengan dasar hal ini, hati-hati.
ibadah kita dibangun di atas kebenaran. Bahwa undangan itu berasal daripada Tuhan yang besar. Raja atas segala raja, pencipta langit dan bumi, tidak ada kuasa kerajaan berhala maupun otoritas yang dapat menandingi Tuhan. Tuhanlah pemilik seluruh alam semesta ini. Tuhanlah yang punya bumi ini. Gunung, laut, daratan, semuanya ada dalam tangannya. Sekarang undangan ini juga bersumber daripada Tuhan yang terkenal, yaitu Allah Tritunggal. Bapa memanggil umatnya dengan kasih-Nya kepada kita. Lalu Kristus membuka jalan melalui penebusan. Dan Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi setiap kita, menarik hati kita untuk datang beribadah kepadanya. Saudara, ibadah Kristen selalu bersifat trinitarian. Kita bisa beribadah karena Kristus yang telah membuka jalan bagi engkau dan saya pada hari ini. Dulu kita musuh, sekarang kita menjadi anak Allah. Bukan hanya selamat yang Tuhan berikan bagi setiap kita, tapi juga pemulihan relasi dengan Tuhan Sang Pencipta. Engkau dan saya bisa beribadah pada hari ini karena ada sebuah relasi yang dipulihkan antara engkau dan saya dan Tuhan. Sehingga kita bisa dan leluasa untuk datang beribadah pada Tuhan. Saudara, bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa hebatnya? Bukankah harusnya ibadah Kristen dibangun di atas dasar kagum? Wow, Tuhanku luar biasa. Hormat, karena Dia adalah Raja segala raja. Dan sebuah relasi di mana engkau dan saya melihat karyanya yang betul luar biasa. Bahwa engkau dan saya telah ditebus oleh Tuhan. Engkau dan saya adalah seorang yang berdosa yang Tuhan tebus pada hari ini. Sekalian, sebagai sebuah respon yang tepat waktu kita mengenal Tuhan kita, maka pemazmur berikan sebuah respon. Yang pertama adalah bersorak-sorai dan bersyukur. Ya, ini sebuah respon yang alami waktu kita menyadari akan pernyataan Tuhan dalam hidup kita yang begitu sempurna. Tapi yang kedua adalah bersujud, menyembah, dan berlutut. Yang tunjukkan tentang sikap hati di mana kita harus dengan rendah hati beribadah pada Tuhan. Saudara, waktu kita datang menyembah pada Tuhan di sini, atau beribadah di pada Tuhan di sini, mungkin ada yang angkat tangan, ada yang berdiam diri, mungkin ada yang nyanyi keluar, ataupun juga nyanyi, ataupun coba berdiam diri. Mungkin ada yang tepuk tangan, ada yang tidak. Ya, tapi apapun ekspresi kita, yang paling penting adalah hati kita. Apakah hati kita datang untuk menyembah Tuhan? Apakah kita sadar siapa Tuhan dan siapa kita? Kita adalah ciptaan, Dia adalah Sang Pencipta. Kita adalah orang berdosa yang ditebus oleh Kristus melalui kayu salib. Kita hidup hanya karena anugerahnya. Segala sesuatu yang kita miliki berasal darinya. Hidup kita, nafas kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesempatan kita, semuanya hanya anugerah Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Dan siapa Tuhan? Itulah yang sangat penting yang kita harus sadari. Apa alasan kita beribadah? Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengamati, baik di Instagram, di mana-mana, jemaat sendiri, ada sebuah peristiwa yang menguras perhatian banyak para suami. Saya sebut suami karena saya pun juga satu orang yang mengalaminya, gitu ya. Dan saya kira ada banyak juga suami-suami yang juga perhatiannya terkuras, ya. Bukan karena masalah MBG, bukan. Atau masalah saham yang terus memerah, ekonomi hancur, bukan. Ya, tapi ini, ya, kedatangan idola
tahun 90-an kayaknya, saya ingat ya. EFSE, ya, Tom Ince, Vanessa Wu, Jerry Yen, Vic Chow di Jakarta. Ada sebuah konser yang betul biasa, ya, di mana orang-orang datang ke sana. Dan lagu yang paling sering adalah 我是真的很爱你, betul ya? Coba sini yang penggemarnya fans ini, nyanyi yuk. Sorry. 我是真的很爱你, gitu ya. Ini lagu yang berulang-ulang saya dengar di rumah juga ya. 我是真的很爱你. Lalu saya sambung gini. 我不明白为什么这样. Artinya, saya tidak mengerti kenapa bisa begitu. Para istri bisa begitu luar biasa, ya. Tapi kalau kita melihat di Instagram, banyak orang berlomba-lomba untuk apa? Beli tiket, ya. Mau mahal tidak mahal beli deh, ya. Naik pesawat, ya. Bahkan ada yang masih sakit campak, baru 3 hari pengen nonton konser. Dengan bangganya adalah saya berhasil dan bersyukur pada Tuhan nonton konser. Tapi ada yang bilang gini, kurang ajar, sebarkan virus buat yang lainnya. Di jemaat sini, saya lihat Instagramnya gini, ada yang kemudian merespon, oh kami gak dapat tiket konser, jadi kami konsernya di mana? Tempat karaoke. Ya, paling tidak kami kembali mengingat hal itu. Lalu juga ada Instagram atau story ibu-ibu gini. 我是真的很爱, sambil masak sambil nyanyi gitu ya. Waduh. Saya melihat bahwa ada satu sukacita yang muncul dalam diri mereka waktu kembali melihat tentang idola mereka. Saya ingin bertanya, apakah perasaan ini sama enggak dengan waktu kita berjumpa dengan Tuhan kita? Kalau EFSE, kita cuma fans, tidak punya relasi sama dia. Tapi kalau Tuhan yang telah menebus engkau dan saya, apakah engkau antusias waktu berjumpa dengan dia? Tapi bukan itu yang paling penting buat saya. Di tengah-tengah konser itu, ya, tiba-tiba ada sebuah lagu yang muncul. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Yesuslah pusat dari segalanya. Yesuslah pusat dari segalanya. Yang nyanyi adalah salah satu artisnya, Vanessa Wu. Ini unik. Di tengah semua konser yang ada, wah, lagu yang luar biasa. Muncul satu rohani. Yesuslah pusat hidup dari segalanya. Saya penasaran, kok bisa ada orang yang nyanyi lagu ini? Saya baca historinya, tentang Vanessa Wu adalah seorang yang telah kenal Kristus sejak dia masih muda, 22 tahun, 23 tahun. Masih waktu dia jadi idola terkenal waktu itu. Dia kenal Kristus, dia bertobat. Dan bagi dia, Yesuslah pusat dari segalanya. Setelah di tengah sibuknya artis ini, bagi dia popularitas tidak penting, kekayaan tidak penting, kenyamanan tidak penting, tapi yang penting adalah Kristus sendiri. Saudara, pada hari ini siapakah yang paling penting yang menjadi pusat dari ibadah kita hari ini? Apakah Yesus yang paling penting yang menjadi pusat hidup kita, atau diri sendiri? Mari bertanya pada setiap kita yang di sini, dalam hati kita, siapa yang menjadi pusat hidup Anda? Siapa yang menjadi pusat hidup Anda? Mazmur 95 ayat 8-11. Pemazmur kembali ingatkan kepada bangsa Israel akan masa lalu. Bangsa Israel yang agak setia. Jangan keraskan hatimu, jangan sesat hatimu. Saudara, seringkali kita sama dengan bangsa Israel yang mudah sekali jatuh dalam dosa. Kita mudah sekali gantikan Tuhan dengan berhala lainnya.
kita gantikan Tuhan dengan diri sendiri. Kita menjadi pusat dari ibadah ini, bukan lagi Tuhan. Itulah alasan pada hari ini saya rindu bahwa setiap kita waktu datang beribadah, mari latihlah dirimu untuk fokus karena Tuhan adalah pusat ibadah kita. Jangan biarkan dirimu teralihkan dengan hal lainnya. Jangan biarkan handphone yang Tuhan berikan bagi kamu menjadi alat untuk bahwa engkau teralihkan daripada Tuhan. Jangan. Berhenti baca WA, berhenti nonton Instagram, berhenti buat semuanya. Karena ini saatnya Tuhan yang utama, bukan lainnya. Fokus pada Tuhan. Jangan juga jadikan tempat ini tempat gosip. Lagi ibadah, gosip. Bicara terus, jangan. Latih dirimu disiplin. Fokus adalah Tuhan, bukan lainnya. Mungkin kita semua datang dalam keadaan penuh beban. Mungkin kita datang dan penuh jengkel. Saya punya musuh di sini. Tapi jangan biarkan kita teralihkan daripada hal itu. Fokus pada Tuhan. Saya datang bukan karena musuh saya atau teman saya datang karena Tuhan. Saya mau beribadah pada Tuhan, Raja Maha Kuasa. Saudara, latihlah dirimu. Itulah alasan kenapa gereja kita selalu berusaha, ayo jemaat Tuhan, kita berlatih. Ayo bertumbuh terus dalam Tuhan. Ayo ikut grow. Supaya Anda bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Dan semakin mengenal Tuhan, kita makin berlatih dalam Tuhan. Saudara, ketika Tuhan menjadi fokus hidupmu, saudara akan sadar, waktu beribadah di sini, di dunia yang terus berubah, di dunia yang terus menerus berubah, Allah tidak pernah berubah. Di tengah dunia yang tidak pasti, mau saham turun lah, mau keamanan makin jelek di Makassar lah, mau presiden makin bingung lah kita jadinya. Di dunia yang tidak pasti ini, Allah tetap menjadi batu karang keselamatan kita semuanya. Batu karang yang kokoh, aman bagi setiap kita yang sedang bergumul. Di tengah kerapuhan kita sebagai orang berdosa, kita sering gagal, kita sering kecewa dan diri sendiri karena kita berdosa lagi. Allah bukan cuma hanya gunung batu kita, tapi juga gembala kita, gembala yang memelihara kita, gembala yang memimpin kita, melindungi kita, memberi kita kekuatan. Bahkan di saat engkau yang saya tersesat, gembala yang akan menuntun kita kembali kepadanya. Dengan engkau tidak berdaya, Allah adalah Raja yang berdaulat atas hidup kita. Mazmur 95 menolong kita kembali melihat, ibadah bukan cuma sekedar aktivitas mingguan. Ibadah adalah respon umat Tuhan terhadap undangan Tuhan. Sudah sewajarnya kita datang dengan sukacita karena Dia yang telah samakan setiap kita. Dengan syukur karena Dia telah memelihara kita. Dengan hormat karena Dia adalah Raja segala raja. Dengan keyakinan dan pengharapan karena Dia adalah gembala yang setia. Kita bisa beristirahat di hadapan Tuhan. Maka pertanyaan gini, bukan apa yang saya dapatkan dari ibadah hari ini, tetapi bagaimana saya merespon Allah yang telah mengundang saya dalam ibadah setiap minggu. Inilah keindahan ibadah Kristen. Kita beribadah bukan untuk mendapatkan perkenan Tuhan, karena tanpa usaha apapun kita telah diundang Tuhan, telah diterima Tuhan. Bukan untuk mendapatkan berkat, karena kita telah lebih dahulu mengalami berkat Tuhan, sehingga kita bisa ada di sini. Bukan sebagai otoritas supaya kelihatan beragama, tapi sebagai respon syukur atas anugerah Tuhan, atas apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita semuanya. Karena itu,
Berbahagialah orang yang datang kepada Allah dengan sukacita, syukur, dan kerendahan hati. Sebab ia akan menemukan kelegaan dan kekuatan di dalam Kristus. Setiap kali beribadah, Tuhan bersama kita semuanya. Amin. Kita berdoa.